Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Laurentius menyerahkan diri demi gereja. Karena itu, ia pantas menderita sebagai saksi iman dan menghadap Tuhan Yesus Kristus dengan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini pesta Santo Laurentius, diakon dan martir. Bacaan suci hari ini berkisah tentang biji gandum. Yesus adalah biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, namun dia menghasilkan buah keselamatan bagi dunia. Pemberian dirinya sebagai biji gandum melahirkan rahmat penebusan dan kehidupan kekal bagi siapapun yang mengikuti jalannya dan menghidupi ajarannya. Maka mari belajar untuk menanggalkan egoisme kita dan melayani Dia melalui sesama di sekitar kita. Mari kita mulai dengan mencintai anggota keluarga, saudara-saudari kita, dan tetangga kita masing-masing. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita bersihkan hati. Kita mohon ampun kepada Tuhan, agar layak dan pantas mendengar sapaannya yang kudus. Haleluya, 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 haleluya. Akulah terang dunia. Siapa saja mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mati untuk berbuah banyak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Sama seperti padi, gandum juga dikenal sebagai sumber karbohidrat yang sangat penting untuk tubuh manusia.
Lebih lanjut, gandum ini tumbuh dari bijinya, sama seperti padi. Sebutir biji gandum harus jatuh ke tanah, atau lebih tepatnya masuk ke dalam tanah, lalu tumbuh menjadi tumbuhan gandum dengan hasil yang berkali-kali lipat. Satu biji gandum yang jatuh ke tanah mungkin bisa menghasilkan biji-biji gandum lainnya 10 kali lipat, bahkan lebih. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bandingkan Yohanes bab 12 ayat 24. Gambaran tentang biji gandum yang mati tentunya berlaku juga untuk Santo Laurentius, seorang diakon gereja awal yang dibunuh sebagai martir Kristus pada masa pengejaran Kaisar Valerian pada tahun 256 Masehi. Ketika antek-antek Valerian meminta untuk memberikan harta kekayaan gereja, Santo Laurentius menyanggupinya. Keesokan harinya, dengan penuh keberanian, Laurentius muncul dengan banyak sekali orang miskin dan cacat dari kota Roma. Orang-orang yang dilayani oleh diakon Laurentius. Di hadapan para pejabat kekaisaran, Laurentius menyatakan, inilah harta kekayaan gereja. Untuk keberanian ini, Laurentius dibakar hidup-hidup. Jika darah para martir merupakan benih bagi gereja, maka di manakah tempat kita sekarang? Tidak terlalu banyak dari kita akan dipanggil olehnya untuk menumpahkan darah sebagai martir Kristus. Dengan demikian, bagaimana kita dapat membantu gereja untuk berakar dan bertumbuh? Jawabannya adalah dengan sukarela merangkul kemartiran kecil-kecilan sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, apabila kita memilih menyangkal atau mengesampingkan ego diri kita sendiri untuk mengasihi, atau ketika kita memutuskan untuk memilih melaksanakan kehendak Allah dan bertobat, serta meninggalkan perbuatan yang jahat, maka kita pun dapat dikatakan bergabung dengan para martir seperti Laurentius yang ikut ambil bagian dalam kurban Yesus bagi dunia. Semoga Tuhan senantiasa memberkati perjalanan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk dapat mengikis ego kami dan berani menggunakan talenta kami untuk membantu sesama. Semoga kami berkembang dalam cinta kasih dan dapat menghasilkan buah-buah kebaikan sesuai dengan yang Engkau ajarkan kepada kami.
Engkaulah Tuhan dan Guru kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.